Apa yang terlintas di pikiran kalian jika melihat sosok ini? Tentu saja dia merupakan salah satu diktator kejam dalam sejarah yang bertanggung jawab atas terjadinya tragedi paling mengerikan di dalam sejarah, yaitu Perang Dunia Kedua, yang telah menyebabkan kehancuran di Eropa, kematian, dan pertumpahan darah. Hal inilah yang membuat para pemberontak dari kalangan prajuritnya sendiri ingin menggulingkan dia dari takhta kepemimpinannya. Hal inilah yang diceritakan dalam film ini. Film ini sendiri berjudul Valkyrie yang rilis pada tahun 2008 dan dibintangi oleh aktor yang bernama Tom Cruise. Film ini menceritakan tentang kisah nyata plot 20 Juli 1944, yaitu usaha dari beberapa perwira tinggi Nazi untuk mengkudeta Adolf Hitler yang bertujuan untuk membentuk pemerintahan baru agar Perang Dunia Kedua bisa dihentikan dan perjanjian damai pun bisa dilaksanakan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur filmnya. Film ini dimulai dengan bunyi Hitler Oath, yaitu sumpah setia prajurit Nazi kepada Adolf Hitler, yaitu pemimpin Jerman. Kemudian adegan beralih dengan memperlihatkan divisi Panzer ke-10 tentara Nazi di front Afrika, di mana seorang prajurit yang bernama Kolonel Klaus von Stauffenberg sedang menulis di buku hariannya tentang Hitler. Dia berpendapat kalau tidak ada yang namanya perdamaian dan kemakmuran selama Hitler memimpin. Hitler pun telah melakukan kejahatan kemanusiaan, kelaparan, serta Holocaust, yaitu pembantaian terhadap orang-orang Yahudi. Menurut Kolonel Stauffenberg, Hitler bukan hanya musuh utama dunia, namun dia juga musuh utama Jerman. Maka dari itu, dia ingin melakukan perubahan untuk menyelamatkan negaranya. Change must be made. Kemudian dia bertemu dengan atasannya. Stauffenberg mengatakan kalau pasukan di sini kekurangan kebutuhan logistik sehingga tidak bisa berperang. Stauffenberg pun juga sedikit menilai Hitler yang terlalu ambisius tanpa memikirkan nasib tentaranya. Setelah itu, tiba-tiba pasukan udara sekutu datang menyerang. Akibatnya, Kolonel Stauffenberg pun terluka. 13 Maret 1943, tepatnya di front timur Rusia, terlihat iring-iringan pesawat yang membawa Hitler untuk menghadiri pertemuan militer. Setelah selesai, Mayor Jenderal Henning von Treschow berniat membunuh Hitler dengan bom rakitan yang dimasukkan ke dalam botol minuman dan memberikannya kepada Kolonel Brandt, yaitu ajudan Hitler yang ikut di dalam pesawat tersebut. Mereka pun menunggu kabar hingga larut malam, namun ternyata bom tidak meledak dan Hitler selamat dari maut. I'm glad you arrived safely. Keesokannya, Treschow pergi ke kantor pusat di Berlin untuk mengambil minumannya. Di sini dia bertemu dengan Jenderal Olbricht yang juga merupakan salah satu pemberontak. Mereka berpikir kalau bom tidak meledak karena faktor tekanan udara atau yang lainnya. Treschow pun berhasil mendapatkan kembali bomnya tanpa ada kecurigaan sedikit pun. Di rumah sakit, istri Stauffenberg yang bernama Nina Stauffenberg menemui suaminya yang selamat dari serangan tersebut. Stauffenberg sendiri telah kehilangan lengan kirinya dan jari manis serta kelingking di tangan kirinya, dan juga kehilangan mata kirinya. Namun sebagai prajurit sejati, dia tidak menyesalinya sedikit pun. Kemudian di sebuah gereja, Olbricht mendatangi Stauffenberg dan mengundangnya untuk menghadiri pertemuan dengan para konspirator lainnya, membahas strategi baru untuk menjatuhkan Hitler. Di pertemuan itu mereka pun berdebat tentang bagaimana cara membunuh Hitler. Ada yang berpendapat untuk menyerang Hitler secara langsung, dan ada juga yang berpendapat agar Hitler mati di tangan sekutu. Kemudian Stauffenberg menyela. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Karena menurut Stauffenberg perang akan tetap terjadi tidak atau adanya Hitler. Kemudian Stauffenberg pun pulang menemui keluarganya. Tak lama setelah itu tiba-tiba terjadi serangan udara dari sekutu. Mereka pun pergi ke ruang bawah tanah untuk berlindung. Keesokannya, mereka pun berkumpul lagi. Di sini, Stauffenberg memiliki ide untuk mengkudeta Hitler, yaitu dengan menggunakan Operasi Valkyrie. Operasi Valkyrie adalah rencana darurat Hitler untuk menggerakkan pasukan cadangan jika terjadi keadaan darurat negara, yang bertujuan untuk melindungi pemerintahan Hitler. Diawali dengan Stauffenberg terlebih dahulu membunuh Hitler, kemudian memfitnah SS atau singkatan dari Schutzstaffel, yaitu organisasi militer terbesar di Jerman, bahwa SS lah yang telah berusaha mengkudeta Hitler. Saat fitnah ini berhasil,
Alhasil, maka operasi Valkyrie pun bisa dijalankan untuk menangkap petinggi Nazi. Setelah itu, Stauffenberg dan konspirator lainnya berkesempatan untuk mendirikan pemerintahan baru. Perjanjian damai pun bisa dilaksanakan sehingga Perang Dunia Kedua bisa berakhir. Masalahnya, untuk bisa menjalankan operasi Valkyrie itu harus mendapat persetujuan atau tanda tangan dari Jenderal Frederick Fromm, yaitu komandan pasukan cadangan. Keesokannya, Stauffenberg dan Olbrich pun ditugaskan untuk menemui Fromm. Di sini, Stauffenberg meminta kepada Fromm agar ia ikut bersama mereka. Namun, Fromm menolak dan lebih memilih setia kepada Hitler. Untungnya, Stauffenberg bisa menetralisir perbincangan sehingga Fromm tidak terlalu curiga kepada mereka. Alhasil, mereka pun gagal mengajak Fromm. Kemudian, Stauffenberg dan Treschow berbincang di tengah hutan. Stauffenberg berencana agar menguasai Berlin terlebih dahulu. Jika sudah dikuasai, otomatis daerah yang lain akan ikut. Setelah itu, mereka akan mengepung kantor pemerintahan dan menangkap pejabat-pejabat elit Nazi. Mereka pun mengubah isi perintah Valkyrie serta membuat surat pemberitahuan bahwa Hitler sudah tewas. Saat berada di kantor, Olbrich yang mempunyai pangkat lebih tinggi dari Stauffenberg mempromosikannya menjadi kepala bagian pasukan cadangan yang baru. Tujuannya adalah tak lain dan tak bukan agar ia memiliki akses langsung kepada Hitler, jadwal-jadwalnya, dan para penasehatnya. Setelah itu, dia bertemu dengan ajudan barunya yang bernama Letnan Haupten. Tanpa basa-basi, Stauffenberg langsung mengatakan kalau ia ingin mengkudeta Hitler. Haupten pun setuju untuk membantunya. 7 Juni 1944, pada pagi hari Stauffenberg dan Haupten pergi ke Berghof, yaitu kediaman pribadi Hitler. Dan disinilah detik-detik Stauffenberg berjumpa dengan Hitler. Stauffenberg pun berjumpa dengan para petinggi Nazi lainnya, seperti Joseph Goebbels, menteri propaganda Nazi, atau bisa dibilang orang paling berkuasa setelah Hitler. Kemudian Reichsmarschall Hermann Göring, orang yang membentuk Luftwaffe atau Angkatan Udara Jerman. Di sini Hitler memuji Stauffenberg di hadapan petinggi lainnya karena sudah banyak berkorban demi rakyat Jerman. Let this man stand as an example to all of you here, German officer. Tujuan Stauffenberg adalah untuk menyerahkan salinan operasi Valkyrie yang telah diperbaruinya. Beberapa isinya telah diubah, salah satunya mengamankan pemerintahan yang awalnya 6 jam menjadi 3 jam. Dan unit terkuat difokuskan ke Berlin. Semua itu dilakukan agar para konspirator lainnya termasuk Stauffenberg bisa cepat mengambil alih pemerintahan. Hitler pun sepenuhnya percaya kepada Stauffenberg dan menandatanganinya. Keesokannya, Kolonel Stauffenberg dan ajudannya Letnan Haupten diberi tutorial bagaimana cara memasang bom oleh Kolonel Merz Kernheim, di mana setelah pemicunya sudah dimasukkan ke dalam bom, lalu kapsul asamnya dihancurkan, maka bom akan meledak 30 menit kemudian. Ledakan itu pun cukup untuk menghancurkan sebuah panzer, yaitu sebutan bagi tank Jerman. Tetapi jika suhu ruangan lebih panas, maka bom bisa meledak lebih cepat, yaitu kurang lebih 15 menit lebih awal. Mereka pun berencana akan meletakkan bom itu di Wolfwehr, yaitu tempat rapat militer yang akan dihadiri oleh Hitler. Karena kondisi tempat yang tertutup, maka ledakan akan jauh lebih besar. Bahkan bisa dipastikan kalau semua orang bisa tewas. Mereka pun sudah merencanakan strategi dengan matang. Jikalau saja nasib berkata lain, yaitu Hitler selamat dari ledakan itu, maka mereka akan tetap menjalankan operasi Valkyrie. Tepat setelah bom meledak, Stauffenberg mempunyai orang dalam di Wolfwehr, yaitu Jenderal Feldgiebel. Dia bertugas untuk memutus jaringan komunikasi sehingga orang-orangnya Hitler tidak bisa menghubungi siapapun. Karena pada zaman tersebut belum ada WhatsApp. Akibat terputusnya jaringan komunikasi, Stauffenberg dan konspirator lainnya bisa lebih cepat mengambil alih pemerintahan. Olbrich juga mengingatkan kalau Himmler juga harus di sana. Siapakah Himmler? Himmler adalah kepala SS atau bisa dibilang kepala angkatan bersenjata Jerman. Dia juga merupakan arsitek utama Holocaust. Malamnya Stauffenberg pun mengingatkan Nina kalau ia gagal, dia dan anak-anaknya bisa saja diincar. Namun Nina tidak mempermasalahkannya. Good morning. 15 Juli 1944, para konspirator siap melakukan percobaan pembunuhan kepada Hitler. Hari itu Hitler akan menghadiri rapat militer jam 1 siang. Ludwig, salah satu pemimpin konspirator, mengulang rencananya agar yang lain benar-benar paham. Mulai dari pembunuhan Hitler sampai pengambil alihan pemerintahan dengan tujuan utama, yaitu genjatan senjata agar Perang Dunia Kedua bisa berakhir. Sehingga tidak terjadi pertumpahan darah. Rencana pun dimulai. Olbrich mengirimkan perintah untuk mempersiapkan pasukan cadangan tanpa memberitahu Jenderal Fromm. Assemble the men.
Saat di perjalanan, Stauffenberg teringat keluarganya yang sudah diminta untuk pergi jauh menyelamatkan diri. Jam 12 siang, Stauffenberg sudah mendarat dan langsung menuju Wolf Lair. Mereka berdua pun tiba di ruangan pertemuan dengan membawa bom tersebut. Di situ juga terlihat Fromm yang menatap curiga ke mereka. Kemudian Hitler pun tiba di ruangan tersebut. Namun Himmler tidak hadir di situ. Stauffenberg pun langsung keluar untuk mengabari kantor Olbricht kalau Himmler tidak ada. Ludwig dan lainnya ingin misi dibatalkan, namun Stauffenberg ingin tetap melanjutkan. Saat ia balik, rapat telah selesai dan misi percobaan pembunuhan telah gagal. Whatever it was, Colonel, it was important. This has been a drill. It is missed. How dare you put the... Fromm yang mengetahui kalau pasukan cadangan telah disiagakan tanpa sepengetahuannya marah besar kepada Olbricht dan Stauffenberg. Dia pun berjanji akan menangkap mereka jika hal ini terulang lagi. I'll hear you say it, Colonel. Heil Hitler! Malamnya, para konspirator kembali berdiskusi. Gordeler, salah satu konspirator, berpendapat kalau Himmler tidak mati, dia akan menggantikan peran Hitler karena mereka berdua sama gilanya. Kemudian Gordeler mendapat surat dari Himmler bahwa ia akan ditangkap oleh kepolisian karena pengkhianatan. Dia pun diminta untuk pergi sejauh mungkin, dan jika operasi ini berhasil, dia akan kembali sebagai duta besar. Kini mereka pun mempercayai semua strategi kepada Stauffenberg. Tidak peduli dengan keberadaan Himmler, yang penting Hitler harus terbunuh. 20 Juli 1944, mereka pun kembali melakukan percobaan. Pada hari itu akan ada rapat militer. Stauffenberg pun bersama ajudannya pergi ke Wolf Lair. Sebelum rapat, dia pun meminta izin untuk ganti baju. Dan mereka pun dengan waktu terbatas menyiapkan bomnya. Saat ingin masuk, ternyata ruangan meeting telah dipindahkan dari tempat biasa ke ruang konferensi dengan ruangan yang lebih terbuka, sehingga ledakan bom tidak akan terlalu kuat. Stauffenberg pun meletakkan tas tersebut dekat dengan Hitler. Selanjutnya, orang dalam Stauffenberg yaitu Jenderal Feldgiebel akan berpura-pura menelponnya agar ia punya alasan untuk keluar dari ruangan tersebut. Karena isi dari pertemuan itu adalah pasukan sekutu yang mulai mendesak Jerman, Hitler pun marah dan membanting meja, sehingga membuat tas Stauffenberg terjatuh. Ajudan Hitler pun memindahkan tas tersebut sedikit lebih jauh dari posisi Hitler. Setelah itu, tiba-tiba Will be a catastrophe. bom itu pun meledak sehingga membuat semua orang terkejut. Stauffenberg pun meminta supir mobil untuk segera pergi dari sana dengan alasan kalau ia mendapat perintah paling penting dari Hitler. Saat berada di pos penjagaan, dia tidak diizinkan keluar walaupun dia sudah beralasan kalau mendapat perintah penting dari Hitler. Dia pun berpura-pura menelpon petinggi dengan mengatakan kalau ia tidak diizinkan keluar. Penjaga itu pun terdiam padahal Stauffenberg tidak menelpon siapa-siapa. Akhirnya dia pun diizinkan keluar. Saat perjalanan, Haften pun membuang bom yang satunya lagi. Tanpa diduga, sang supir melihat itu, hingga membuatnya curiga. Jenderal Feldgiebel, si orang dalam, langsung mematikan sambungan komunikasi. Namun Olbricht belum berani menjalankan operasi Valkyrie, karena belum ada konfirmasi kalau Hitler sudah tewas. Kernheim yang tidak sabaran, diam-diam membuat surat yang berisi perintah untuk mengumpulkan pasukan cadangan. Stand by order. Assemble the men. Beberapa jam kemudian, Stauffenberg pun sudah tiba. Dia pun menelpon Olbricht dan sangat marah kepadanya karena belum menjalankan operasi Valkyrie dengan beralasan kalau belum mendapat kabar kematian Hitler. Nyawa mereka pun bisa saja terancam jika tidak segera menjalankan operasi Valkyrie. Stauffenberg menyuruh Olbricht mendatangi Fromm dan memberikannya dua pilihan, ikut atau ditangkap. Akhirnya Olbricht menandatangani operasi Valkyrie atas nama Jenderal Fromm. Kemudian dia menelpon pusat komunikasi untuk menyampaikan berita kalau Adolf Hitler sudah terbunuh dengan memfitnah SS sebagai dalangnya. Dan kini operasi Valkyrie pun resmi dilaksanakan. Italian, attention! Our Führer, Adolf Hitler, is dead. Di kantor, Fromm pun menelpon panglima tertinggi untuk bertanya apakah Hitler sudah tewas. Namun secara mengejutkan, Hitler masih hidup. Panglima itu pun bertanya kepadanya di manakah Stauffenberg karena dia mendapat laporan dari supir tadi kalau Stauffenberg terlihat mencurigakan. Lama kemudian Stauffenberg muncul di ruangan Fromm. Fromm pun marah besar karena operasi Valkyrie sudah dijalankan atas nama dirinya. Stauffenberg pun mengakui kalau dialah yang membunuh Hitler dan bertanya apakah ia bergabung atau tidak. Namun Fromm tetap memilih setia kepada Hitler dan dia pun ditahan.
Kemudian Stauffenberg pun menemui pendukungnya yang sudah semakin banyak. Di sini dia ingin kalau pemerintahan sudah menjadi milik mereka dalam 3 jam. Distrik-distrik atau kecamatan dalam bahasa kita sudah mulai dikuasai. Pasukan cadangan pun sudah mulai menangkapi pejabat pemerintahan dan petinggi Nazi. Banyak distrik yang mendapat kabar kalau Hitler belum mati. Namun Stauffenberg meyakinkan kalau itu hanyalah propaganda SS. Walaupun sudah banyak distrik yang mereka kuasai, tetapi mereka belum menguasai Berlin sepenuhnya. Di pusat komunikasi, mereka mendapat surat perintah yang cukup membingungkan. Satu dari Stauffenberg untuk menangkap Joseph Goebbels, yaitu Menteri Propaganda Nazi. Satu lagi dari Wolf-Fuehrer untuk menangkap Stauffenberg. Mereka pun mengirimkan surat tersebut kepada Mayor Remer, yaitu pemimpin pasukan cadangan. Remer pun yakin kalau ini adalah perebutan kekuasaan. Namun dia hanya menjalankan perintah. Dia pun bersama pasukannya mendatangi kantor Goebbels. Saat Remer ingin menangkapnya, Goebbels memberikan telepon kepada Remer. Major Remer here. Secara mengejutkan, yang menelpon tersebut adalah Hitler, dan Hitler memerintahkan Remer untuk menangkap pengkhianat itu hidup-hidup. Kini Stauffenberg dan yang lainnya dalam bahaya. Remer memerintahkan pasukan untuk melepaskan pejabat pemerintahan. Di pusat komunikasi, mereka sadar kalau ini adalah perebutan kekuasaan. Mereka pun memutuskan komunikasi ke Stauffenberg dan menghubungkan semua komunikasi ke Wolf-Fuehrer. Di markas, mereka pun menyadari kalau sambungan komunikasi sudah terputus. Pasukan cadangan pun sudah mendapatkan perintah kalau operasi Valkyrie resmi dihentikan. Kemudian terdengar berita di radio kalau terjadi percobaan pembunuhan kepada Hitler. Hitler sendiri masih hidup dan hanya menderita luka bakar. Para konspirator itu pun mulai tersudut dan kehilangan harapan. Berulang-ulang kali Stauffenberg mengatakan kalau ia melihat ledakan itu. Namun apalah daya, ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Stauffenberg pun meminta agar rekan-rekannya yang lain pergi untuk menyelamatkan diri. Olbricht pun menuliskan surat wasiat terakhir. Di luar, para pasukan pun sudah tiba untuk menangkap mereka. Kemudian terjadi tembak-tembakan antara Stauffenberg dengan tentara di situ. Namun pada akhirnya dia pun tertangkap. Stand down. I said stop! Colonel Stauffenberg, by orders of the Führer, you're under arrest. Messages to your wives and children. I will hear them now. Mahkamah militer yang dipimpin oleh Fromm menghukum mati Kernheim, Olbricht, Haften, dan Kolonel Stauffenberg itu sendiri. Sedangkan Ludwig akan ditahan, namun dia lebih memilih bunuh diri. Mereka pun mengatakan kalau Fromm juga akan ikut dihukum mati, karena bagaimanapun juga dia sama bersalahnya dengan mereka. Kemudian di radio terdengar suara Hitler yang memberikan pengumuman kalau dia masih sehat, walafiat. Dia mengatakan kalau terdapat persengkokolan kecil dari perwira ambisius yang ingin menyingkirkannya. Stauffenberg pun menguatkan Olbricht di detik-detik kematiannya. Karena bagaimanapun juga mereka akan dikenang. Kemudian mereka ditembak secara bergiliran. Preskow memilih bunuh diri, sedangkan Feldgiebel, Gordeler, dan Wiesbaden dieksekusi mati. Saat giliran Stauffenberg ingin ditembak, dia pun meneriakkan kalimat terakhirnya, yaitu dan akhirnya dia pun tutup buku. Fromm pun juga ikut dieksekusi mati pada 12 Maret 1945. Di scene akhir terlihat Stauffenberg melihat istrinya untuk terakhir kalinya. Kemudian diceritakan kalau plot 20 Juli 1944 adalah percobaan terakhir orang-orang Jerman untuk membunuh Adolf Hitler. 9 bulan dari peristiwa tersebut, Berlin pun dikepung dan Hitler melakukan bunuh diri. Nina von Stauffenberg atau istri dari Stauffenberg selamat dari perang dan meninggal pada 2 April 2006. Kemudian dikatakan dari peringatan perlawanan Jerman, yaitu mereka tidak perlu malu karena telah mengorbankan nyawa mereka demi kebebasan, keadilan, dan kehormatan. Tamat. Ya, begitulah kurang lebih percobaan kudeta yang pernah terjadi kurang lebih 77 tahun yang lalu. Sedikit fakta menarik, menurut Wikipedia, kurang lebih setelah plot 20 Juli 1944, diperkirakan 4.980 orang Jerman dihukum mati oleh Hitler. Dan beberapa di antaranya ada yang melakukan bunuh diri. Jika kalian bingung mengapa Fromm dihukum mati, ya karena dia sudah tahu kemungkinan terjadi kudeta. Namun dia lebih milih diam aja. Tak banyak sih yang ingin saya sampaikan dari film ini, tapi film ini sangat keren untuk ditonton. Selain jalan cerita yang menarik, emosional yang dapat, film ini juga menambah pengetahuan kita tentang sejarah yang pernah terjadi di masa lalu. Pesan moral dari film ini adalah memang jadi pemimpin itu merupakan dambaan bagi beberapa orang. Tapi janganlah sekali-sekali terlalu ambisius dan berlaku kejam terhadap orang-orang. Baiklah, sampai di sini, tetap sehat, sampai jumpa di video berikutnya.